Pada suatu pagi yang cerah di tempat penitipan anak, suasana begitu ceria dan penuh semangat. Semua anak-anak tampak antusias untuk mengikuti kegiatan hari ini. Salah satu pengasuh cantik yang selalu penuh perhatian dan energi, dengan senyum ramah, mengajak mereka untuk melakukan kegiatan belajar menggambar. Hari ini kita akan menggambar. Kalian siap? Tanya pengasuh cantik itu dengan suara ceria, yang langsung disambut dengan teriakan kegirangan. Yeondu, Seyun, dan teman-teman lainnya langsung bereaksi dengan penuh semangat. Mereka serentak berteriak dengan riang, "Iya aa!" Teriakan itu terdengar begitu kompak dan penuh kegembiraan. Semua anak tampak sangat senang dan siap memulai aktivitas menggambar yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Setelah itu, pengasuh cantik itu berjalan mendekat kepada Yeondu, yang tampak lebih antusias dibandingkan yang lainnya. Dengan senyum lembut, pengasuh itu bertanya, "Yeondu, kamu suka menggambar?" Yeondu yang mendengar pertanyaan itu langsung menatap pengasuh cantik itu dengan mata berbinar, lalu menjawab dengan penuh semangat, "Iya, Yeondu sangat suka menggambar." Matanya yang penuh keceriaan menunjukkan bahwa ia benar-benar senang dengan kegiatan ini. Gambaran Papa Yeondu sangat bagus sekali. Yeondu ingin sekali bisa menggambar seperti Papa. Tambah Yeondu dengan penuh keyakinan. Ia terlihat sangat bangga menceritakan tentang karya seni sang Papa yang menurutnya sangat indah. Mendengar itu, pengasuh cantik itu tersenyum dengan penuh kekaguman dan berkata, "Wah, berarti Papa Yeondu benar-benar jago menggambar, ya? Itu luar biasa sekali." Pengasuh itu benar-benar terkesan dengan cerita Yeondu tentang ayahnya yang sangat mahir dalam menggambar. Yeondu yang mendengar pujian itu semakin merasa bangga. "Iya, Papa Yeondu memang hebat. Dia menggambar Yeondu sangat cantik." Jawab Yeondu dengan wajah yang berseri-seri. Papa Yeondu bisa menggambar apapun dengan sangat indah, dan Yeondu ingin sekali bisa menggambar seperti dia, tambahnya dengan penuh harapan. Pengasuh cantik itu semakin penasaran dan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Kalau begitu, bolehkah aku melihat salah satu gambar yang Papa buat untukmu?" Tanya pengasuh itu dengan lembut. Namun, Yeondu langsung menatap pengasuh itu dengan serius dan berkata, "Tidak bisa, Bu. Yeondu sudah menyimpannya di dalam kotak rahasia, dan Yeondu tidak boleh membiarkan orang lain melihatnya." Jawabnya dengan tegas. "Itu adalah gambar yang sangat spesial untuk Yeondu, dan hanya saya yang boleh melihatnya." Tambahnya dengan nada yang lebih serius. Mendengar jawaban tersebut, pengasuh cantik itu terkejut. Ia tidak menyangka Yeondu akan begitu serius dan menjaga gambar itu begitu rapat. Wajah pengasuh itu menunjukkan kebingungan dan sedikit canggung. "Oh, begitu?" Jawabnya pelan dengan ekspresi yang sulit dilukiskan. Ia hanya bisa mengangguk, tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba, Seyun yang berdiri di samping Yeondu, mendekat dan berbisik kepadanya. "Yeondu, bolehkah kamu memberitahuku secara diam-diam? Aku benar-benar ingin melihat gambar itu." Seyun berkata dengan penuh semangat dan berharap Yeondu mau memberinya kesempatan untuk melihat gambar tersebut. Yeondu menatap Seyun dengan serius dan bertanya, "Apakah hanya kamu saja yang ingin melihatnya, Seyun?" Seyun mengangguk penuh keyakinan. "Iya, hanya aku. Kalau kamu memberitahuku, aku janji tidak akan memberitahukan siapa-siapa. Setelah itu, kamu bisa menyimpan gambar itu kembali di kotak rahasiamu." Jawab Seyun dengan antusias. "Sebagai gantinya, aku juga akan memberitahumu sesuatu yang mungkin menarik untukmu. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hal itu," tambah Seyun dengan serius. Yeondu terdiam sejenak, merenung dan berpikir keras. Ia meletakkan jarinya di samping dagunya, menandakan bahwa ia sedang mempertimbangkan dengan hati-hati. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Yeondu pun berkata, "Baiklah, nanti aku akan memperlihatkan gambarnya hanya untukmu, Seyun," jawabnya dengan mantap. Namun, saat itu juga, teman-teman lainnya yang sudah mendengar percakapan mereka mulai berkumpul di belakang Yeondu. Mereka mulai berebutan untuk mengatakan bahwa mereka juga ingin melihat gambar itu. "Ayo, Yeondu, kami juga ingin melihatnya," kata teman-teman Yeondu dengan penuh semangat. Mereka satu persatu mulai mengungkapkan rasa ingin tahu mereka dan merayu Yeondu, mengatakan bahwa mereka adalah teman-temannya. Mereka berharap Yeondu akan memperlihatkan gambar tersebut kepada mereka. Yeondu merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Ia ingin menjaga gambar itu tetap menjadi rahasia, tetapi teman-temannya terus mendesaknya. Pengasuh cantik yang melihat kerumunan anak-anak tersebut mulai merasa khawatir. Ia melihat Yeondu mulai terjebak dalam kebingungannya. Dengan penuh perhatian, pengasuh itu segera memutuskan untuk mengalihkan perhatian anak-anak agar Yeondu tidak merasa tertekan. "Anak-anak, bagaimana kalau kita mulai menggambar sekarang?" Ajak pengasuh cantik itu dengan suara lembut. Seyun yang mendengar ajakan tersebut langsung bertanya, "Bu, kita harus menggambar apa?" Pengasuh cantik itu tersenyum dan memberi jawaban dengan penuh kebebasan. "Kalian bisa menggambar apapun yang kalian suka. Setelah selesai, kita akan memamerkan hasil gambar kalian di depan kelas. Yang penting, gambarannya mencerminkan apa yang kalian rasakan atau pikirkan." Dengan semangat baru, semua anak-anak pun langsung duduk dan memulai kegiatan menggambar. Mereka sangat antusias dan penuh kegembiraan, mulai menuangkan imajinasi mereka ke dalam gambar. Yeondu, Seyun, dan teman-teman lainnya begitu bersemangat, menggambar dengan penuh perhatian.
Suasana di ruang kelas menjadi sangat hidup dan penuh warna. Pengasuh cantik itu dengan sabar mengamati setiap anak, memastikan semuanya menikmati kegiatan tersebut. Ia merasa senang melihat anak-anak bisa mengekspresikan diri mereka melalui gambar-gambar yang mereka buat. Yeondu terdiam, bingung, dan tampak berpikir keras tentang apa yang harus digambarnya. Seakan-akan, ia sedang memikirkan sebuah gambar yang harus benar-benar ia buat. Sesaat kemudian, ia mulai menggambar sebuah lingkaran yang tampak tak beraturan. Dengan tekun, Yeondu terus menggambar tahap demi tahap. Beberapa saat kemudian, Bu Guru mendekatinya dan bertanya, apakah Yeondu sudah selesai menggambar? Yeondu memegang gambarannya dengan serius dan berkata, Yeondu sudah selesai Bu. Setelah mendengar jawaban itu, Yeondu pun menyerahkan gambarannya kepada Bu Guru. Bu Guru yang memeriksa gambar itu terdiam sesaat. Ia terlihat terkejut dan bingung, mencoba memahami apa yang digambar oleh Yeondu. Gambar yang tampak sederhana namun penuh makna itu membuat Bu Guru tercengang. Sementara itu, anak-anak yang lainnya telah mengumpulkan gambar mereka. Bu Guru, dengan senyuman cerianya, menata semua gambar anak-anak dan kemudian bertanya, siapa yang mau menunjukkan hasil gambarnya? Seketika, suasana kelas menjadi ramai karena semua anak-anak dengan antusias mengangkat tangan, ingin menunjukkan hasil gambar mereka. Akhirnya, Bu Guru memilih salah satu anak yang sejak tadi mengangkat tangannya lebih dulu, yaitu Yuna. Yuna, ayo tunjukkan gambarmu dulu, kata Bu Guru, mengarahkan perhatian seluruh kelas kepada Yuna. Bu Guru kemudian meminta anak-anak lainnya untuk melihat gambar Yuna terlebih dahulu. Dengan sedikit rasa malu, Yuna mulai menunjukkan gambarannya. Ia menggambar dirinya bersama keluarganya saat mereka mengunjungi kebun binatang. Bu Guru lalu bertanya, Yuna, di kebun binatang, kalian melakukan apa saja? Yuna dengan wajah penuh kegembiraan menjawab, saya, ayah, dan ibu berjalan-jalan. Ayah dan ibu juga menggandeng kedua tangan saya. Bu Guru tersenyum dan berkata, pasti Yuna sangat senang, ya? Dengan bangga, Yuna mengangguk dan matanya bersinar. Saya sangat senang, Bu. Saya juga melihat harimau yang mengaum dengan sangat keras. Tiba-tiba, Yeondu mengangkat tangannya dan bertanya, bukankah harimau itu menakutkan? Yuna dengan santai menjawab, harimau di kebun binatang itu tidak menakutkan sama sekali Yeondu. Mendengar itu, Yeondu merasa penasaran dan bertanya lagi, apakah itu benar, Yuna? Yuna meyakinkan Yeondu, iya, itu benar. Harimau di kebun binatang tidak berbahaya. Setelah itu, giliran Donghun yang akan menunjukkan gambarannya. Gambar yang terlihat adalah sepasang pria dan wanita yang sedang bergandengan tangan. Donghun dengan percaya diri menjelaskan bahwa itu adalah gambar dirinya dan Yeondu. Bu Guru pun tampak bingung dan bertanya, kenapa Yeondu? Yeondu yang terkejut juga memandangi Donghun dengan heran. Bu Guru melanjutkan pertanyaannya, mengapa Donghun menggambar Yeondu dan bergandengan tangan denganmu? Dengan sedikit malu, Donghun menjelaskan, Yeondu itu kurus, Bu. Kalau ada orang jahat yang ingin menculiknya, saya akan melindungi Yeondu dan mengusir penjahat itu. Saya juga punya tubuh besar dan sudah berumur 6 tahun, jadi saya bisa melindunginya. Mendengar penjelasan Donghun, Bu Guru menahan tawa dan menutupi mulutnya. Ia berusaha menahan tawa sekuat mungkin karena tidak sopan tertawa di depan anak-anak yang sedang mempresentasikan karya seni mereka. Namun, di dalam hatinya, Bu Guru merasa terharu dan sedikit terhibur. Ia menyimpulkan bahwa Donghun ingin melindungi Yeondu. Yeondu merasa senang mendengar penjelasan itu dan dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Donghun. Donghun yang merasa malu namun juga bangga karena mendapatkan ucapan terima kasih dari Yeondu, tersenyum bahagia. Setelah itu, Bu Guru melanjutkan kegiatan dengan mempersilakan anak-anak lainnya untuk maju. Salah satu anak dengan penuh semangat langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak, aku, Bu, aku mau maju. Dengan senang hati, Bu Guru mempersilakan Minwo untuk maju ke depan. Minwo dengan penuh semangat menjelaskan gambarannya. Ini adalah gambar saya, harimau, dan Yeondu. Melihat gambar itu, Bu Guru hanya bisa bergumam, lagi-lagi Yeondu? Di akhir penjelasannya, Minwo dengan nada sinis berkata, saya lebih baik melindungi Yeondu daripada Bang Donghun. Tentu saja, Donghun langsung marah mendengar pernyataan Minwo. Ia berteriak, jangan bohong, Minwo. Namun dengan mata yang berbinar, Minwo dengan percaya diri mengatakan, saya tidak bohong, Donghun. Donghun yang sudah berdiri dari tempat duduknya menantang Minwo dan berkata sekali lagi, kamu bohong, Minwo. Melihat mereka mulai berdebat dengan suara yang semakin keras, Bu Guru mulai panik. Ia segera mencoba menghentikan mereka agar tidak terjadi keributan. Namun sebelum Bu Guru sempat menghentikannya, Yeondu yang merasa takut melihat mereka berdua mulai bertengkar, berkata dengan suara gemetar, tolong jangan bertengkar, Donghun, Minwo. Yeondu takut. Mendengar permohonan Yeondu, keduanya terdiam. Dengan wajah imut dan penuh penyesalan, Donghun akhirnya meminta maaf. Minwo pun tak kalah, juga meminta maaf. Tak lupa, Minwo mengingatkan agar mereka tidak bertengkar lagi, karena itu bisa membuat Yeondu merasa takut. Sesi menunjukkan gambar pun dilanjutkan, namun Bu Guru yang cantik hanya terdiam.
Ia merasa tak bisa mengucapkan sepatah kata pun, karena hampir semua anak laki-laki menggambar Yeondu. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa ia menggambar Yeondu saat pernikahan nanti. Bu Guru tak menyangka hal ini akan terjadi. Sebagian besar anak laki-laki mengalihkan perhatian mereka untuk menggambar Yeondu. Untuk pertama kalinya, Bu Guru mengalami hal seperti ini selama ia mengajar. Ia akhirnya mengerti mengapa saat menggambar, banyak anak laki-laki yang mencuri pandang ke arah Yeondu. Dengan senyuman kecil, Bu Guru berpikir tentang hal itu dan kemudian menunjuk Yeondu untuk maju dan menunjukkan gambarnya. Tokoh utama kita, Yeondu, akhirnya berdiri dengan dari tempat duduknya. Dengan penuh semangat, Yeondu menunjukkan gambar yang telah dibuatnya. Ia menjelaskan bahwa dalam gambar tersebut, Yeondu menggambar dirinya sendiri, papanya, harimau, dan buah kesemek kering. Bu Guru yang melihat gambar tersebut merasa kebingungan. Ia melihat gambar harimau, tetapi tidak ada garis belang yang menunjukkan ciri khas harimau. Kemudian Bu Guru bertanya dengan lembut, "Kenapa kamu menggambar harimau, Yeondu?" Yeondu menatap Bu Guru dengan wajah polos dan menjawab dengan suara lembut. Yeondu membaca buku tentang harimau dan kesemek kering bersama Papa. Papa bilang, tidak ada yang bisa mengalahkan harimau. Bu Guru tersenyum dan terus bertanya dengan ceria, "Lalu bagaimana dengan kesemek kering itu?" Dengan semangat yang tinggi, Yeondu melanjutkan ceritanya. Kesemek kering walaupun lemah, tapi dia bisa menakuti harimau. Kalau harimau datang, Yeondu akan melindungi Papa seperti kesemek kering. Bu Guru yang mendengarnya tersenyum penuh pengertian dan bertanya, "Jadi itu sebabnya kamu menggambar kesemek kering di tanganmu, ya?" Yeondu mengangguk dengan tegas dan menjawab, "Iya, Bu." Bu Guru pun mendekat dan mengelus kepala Yeondu sambil berkata, "Papa Yeondu pasti akan sangat senang mendengar ini." Yeondu pun tersenyum bahagia mendengar kata-kata Bu Guru. Pujian itu membuatnya semakin senang, dan ia merasa bangga bisa berbagi cerita tentang dirinya dan papanya. Tak lama setelah itu, semua anak-anak pun pergi tidur siang dengan tenang. Sementara itu, para pengasuh mulai melanjutkan rutinitas mereka, seperti biasanya. Mereka berbicara santai dan mengobrol ringan. Alhamdulillah, kali ini percakapan mereka bukan tentang ghibah atau menghina orang lain. Mereka malah memuji Yeondu. Salah seorang pengasuh mengungkapkan, "Saya merasa senang bisa menghabiskan waktu dengan Yeondu. Dia sangat imut dan pintar sekali." Pengasuh lainnya menambahkan, "Iya, Yeondu memang sangat manis dan pintar. Selain itu, dia sangat rapi dan selalu berusaha sebaik mungkin dalam segala hal. Bahkan dalam menggambar, dia begitu teliti dan jelas." Bu Guru juga menyebutkan, banyak anak laki-laki yang menggambar Yeondu. Padahal, saya sudah memberitahu anak-anak untuk menggambar apapun yang mereka inginkan. Dan ia pun melanjutkan mengatakan, bukan hanya anak laki-laki, bahkan Seyun juga sangat baik kepada Yeondu. Pembicaraan mereka pun terus berlanjut dengan bahagia, hingga waktu penitipan hampir selesai. Akhirnya, Jiwon datang untuk menjemput Yeondu. Begitu melihat papanya datang, Yeondu langsung berseru dengan gembira, "Papa, Yeondu sudah menunggu Papa." Yeondu selalu memikirkan Papa. Mendengar itu, Jiwon juga tersenyum dan berkata, "Papa juga sangat merindukanmu, Yeondu." Dari bumi sampai langit, Papa selalu memikirkan Yeondu. Para pengasuh hanya berdiri diam, terkesima melihat hubungan yang begitu erat antara Yeondu dan papanya. Bu Guru kemudian memberikan gambar yang dibuat Yeondu kepada Jiwo, sambil berkata, "Ini gambaran yang Yeondu buat hari ini. Tolong bawa ini pulang." Kemudian Bu Guru menceritakan kepada Jiwon tentang kejadian di kelas menggambar. Ia menceritakan bagaimana hampir semua anak laki-laki menggambar Yeondu, dan bagaimana Yeondu menggambar dirinya yang sedang melindungi papanya dari harimau. Jiwon terkejut mendengar cerita itu. Ia melihat gambar tersebut dan tercengang, terutama melihat gambar harimau dan buah kesemek. Jiwon merasa sangat tertarik dengan gambar yang dibuat oleh Yeondu. Sebelum mereka beranjak pulang, Jiwon menoleh pada Yeondu dan bertanya, "Bagaimana menurut Yeondu tentang gambar Yeondu hari ini?" Dengan wajah serius, Yeondu menjawab, Yeondu ingin menggambar Papa dan Yeondu. Tapi Yeondu juga ingat tentang harimau. Jadi, Yeondu juga menggambar harimau dan buah kesemek. Yeondu sudah janji pada Papa, jadi, Yeondu akan melindungi Papa dari harimau. Mendengar itu, Jiwon hanya bisa tertawa gembira dan mengangguk, menyetujui dengan penuh kebanggaan. Sambil memandang gambar itu, Jiwon berpikir, Yeondu sepertinya sangat serius dengan apa yang dia gambarkan. Dia percaya bahwa harimau bisa muncul kapan saja. Namun, tiba-tiba, Jiwon melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sisi gambar, ada warna hitam yang tidak jelas. Jiwo terdiam sejenak, merasa penasaran. Dia menatap Yeondu dan langsung bertanya, "Kenapa ada warna hitam di gambarmu, Yeondu?" Yeondu yang mendengarnya hanya tersenyum kecil, tetapi tidak segera menjawab, membuat Jiwon semakin penasaran. Yeondu menoleh kepada papanya. Yeondu yang melihat gambar yang ia buat mulai berdiri diam dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingat warna harimau yang jahat. Jiwon bingung mengapa Yeondu tidak ingat gambar warna harimau di buku kemarin. Yeondu menatap papanya dan mengatakan bahwa ia tidak ingat ada warna hitam, yang Yeondu ingat hanyalah warna oranye,
sehingga ia hanya menggunakan warna oranye untuk menggambar. Jiwon mengerti akan hal itu, namun ia mengatakan bahwa biasanya loreng harimau harusnya berwarna hitam. Mengapa Yeondu malah mewarnainya dengan warna pink? Yeondu, yang memegang dagunya dengan ujung jarinya, berpikir sejenak dan berkata bahwa warna hitam itu menakutkan. Jiwon yang ikut-ikutan memegang dagunya mulai berpikir juga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berpikir mungkin karena banyak orang mengekspresikan perasaan negatif dengan warna hitam. Akhirnya, Jiwon menghentikan pemikirannya dan tersenyum kepada Yeondu sembari bertanya, apakah papa boleh menyimpan gambar yang dibuat oleh Yeondu? Yeondu yang masih menatap papanya mengatakan bahwa ia ingin menggambar dengan hasil yang bagus seperti gambar milik papa. Namun, Jiwon menegaskan bahwa gambar Yeondu itu sangat bagus. Bahkan, Jiwon ingin memasukkannya ke dalam kotak rahasianya. Yeondu, yang saat ini telah memegang erat gambarnya, bergumam, kotak rahasia ayah. Dengan wajah yang berseri-seri, Yeondu akhirnya memberikan gambarnya kepada papanya. Sesampainya di rumah, Jiwon mengambil sebuah kotak. Sedangkan Yeondu yang melihat kotak rahasia milik papanya, berseru senang dan bahagia. Melihat itu, Jiwon menanyakan apakah Yeondu senang sekarang karena papa juga memiliki kotak rahasia. Tentu, Yeondu menjawab dengan gembira bahwa ia sangat senang sekali. Dengan candanya, Jiwon mengatakan bahwa papa tidak akan memberitahu Yeondu apa yang ada di dalam kotak rahasianya. Hal ini membuat Yeondu murung. Ia berkata dengan suara pelan, tapi Yeondu sudah menunjukkan semuanya yang ada di kotak rahasia Yeondu. Melihat suasana hati Yeondu yang tiba-tiba berubah, Jiwon memutuskan untuk tidak terlalu lama menjahili Yeondu. Ia hanya bisa tertawa bahagia, kemudian mengatakan bahwa papa hanya bercanda. Jiwon memastikan untuk memberitahu Yeondu semuanya juga, kata Jiwon. Jiwon kembali melihat gambar Yeondu dan berpikir bahwa gambar buatan Yeondu adalah barang pertama yang ia masukkan ke dalam kotak rahasianya. Dengan wajah ceria, Jiwon mengajak Yeondu untuk mengisi kotak rahasia mereka sampai penuh bersama-sama. Yeondu, dengan senyuman kebahagiaan, tersenyum manis dan mengiyakan ajakan papanya. Tak lama kemudian, Jiwon merebahkan tubuhnya di atas kasurnya. Ia mengeluh karena tubuhnya terasa sakit semua. Sebelum ia ingin membuatkan makan malam untuk Yeondu, ia ingin melakukan satu hal dulu. Ia membuka ponselnya dan mengirim pesan kepada temannya, Chae Yunwo. Jiwon tak mengira Yunwo langsung membalas pesannya dengan cepat. Jiwon kemudian menanyakan apakah kakak perempuan Yunwo masih membuka art terapi. Ketika melihat gambar Yeondu, Yunwo langsung teringat dengan kakaknya yang merupakan sarjana psikologi. Setelah menempuh kuliah S2, Yunwo kemudian mendapatkan gelar master di bidang art terapi. Demi kebaikan Yeondu, Jiwon tidak mau sembarangan mengartikan apa yang Yeondu lakukan. Ia berpikir kondisi Yeondu harus ditangani oleh orang yang profesional di bidangnya. Jiwon juga mengirim foto gambar Yeondu kepada Yunwo untuk diperlihatkan kepada kakak perempuannya. Awalnya Yunwo mengeluh dan bertanya-tanya tentang gambar yang mengerikan ini, tetapi setelah ia tahu bahwa gambar itu buatan Yeondu, ia menarik kembali perkataannya dan mengatakan bahwa gambar itu sangat artistik, bahkan mirip dengan gambar-gambar karya Picasso. Setelah semuanya selesai, Jiwon mengalihkan perhatiannya kembali ke Yeondu. Jiwon melihat-lihat komentar dari para subscriber yang terus meminta agar video terbaru Yeondu segera diunggah. Jiwon tak mengerti, padahal baru 2 hari yang lalu ia mengunggah video. Namun mereka sudah tidak sabar untuk melihat video lainnya. Target Jiwon adalah mengunggah 3 video dalam seminggu, dan hari ini sepertinya ia bisa mencapainya. Kemudian Jiwon menatap Yeondu dan mengatakan, Yeondu tahu kan, kakak Jihye akan datang ke rumah kita hari ini. Yeondu terdiam dan cemberut. Ia membayangkan wajah menakutkan kakak Jihye. Yeondu hanya bisa mengatakan, aku ingat, dan kakak itu sangat menakutkan. Jiwon tertawa canggung dan mengatakan bahwa kakak Jihye tidak menakutkan sama sekali. Kakak itu akan datang untuk mengajari Yeondu. Yeondu hanya bisa pasrah dan mengiyakan. Kemudian, Jiwon memberikan contoh kepada Yeondu bahwa dulu Yeondu takut pada nenek. Tetapi sekarang Yeondu tidak lagi takut pada nenek. Dengan senang, Yeondu mengiyakannya karena nenek memberikan Yeondu daging sapi panggang. Jiwon menambahkan bahwa kakak Jihye juga sangat baik orangnya. Yeondu hanya menundukkan kepala seakan memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Jihye datang. Jiwon yang menatap Jihye bingung, bertanya ada rencana apa Jihye hari ini. Jihye malah bingung dan balik bertanya, bukankah ia sudah memberitahu Jiwon bahwa ia akan datang hari ini? Namun, yang dimaksudkan Jiwon bukan itu, tetapi kenapa pakaian Jihye seperti itu? Jihye menjelaskan bahwa hari ini ia akan menjadi seorang guru. Karena itu, ia menggunakan pakaian formal supaya terlihat rapi. Akhirnya, Jiwon mempersilakan Jihye untuk memasuki rumahnya. Yeondu yang ada di balik dinding menatap Jihye sembari mengatakan, kakak Jihye. Jihye terkejut karena Yeondu bisa tahu namanya. Kemudian, Yeondu mendekati Jihye dan memberi salam padanya. Jihye hanya diam, membuat Jiwon bingung dengan suasana seperti ini. Melihat itu, Jiwon berniat untuk memperbaiki suasana mereka. Namun, Jihye dengan gembiranya berkata, apakah Yeondu mau melihat ini? Sembari Jihye mengeluarkan buku dari dalam tasnya. Melihat buku,
Tentu Yeondu yang baru-baru ini menyukai buku menjadi sangat tertarik ketika Jihye memperlihatkan sebuah buku kepadanya. Tanpa ragu, Yeondu langsung mendekati Jihye. Melihat buku itu, Jiwon memastikan itu adalah buku panduan, dan ia yakin pasti harganya mahal, sehingga ia berniat untuk mengganti biaya buku itu nantinya. Namun, ia terkejut karena penulisnya adalah Seo Jihye itu sendiri. Jiwon langsung menanyakan buku apa itu, dan dengan senang hati Jihye memberitahu bahwa buku itu adalah buku panduan yang ia buat sendiri. Jiwon merasa heran karena Jihye sudah bisa membuat buku padahal ia baru di tahun kedua kuliah. Jihye cukup kesal karena Jiwon terus-menerus meremehkannya hanya karena ia masih di tahun kedua kuliahnya. Namun, Jiwon tersenyum dan mengatakan bahwa maksudnya bukan begitu. Ia hanya ingin tahu bagaimana isi buku dari mahasiswi yang belum lulus. Setelah melihatnya, Jiwon mengetahui bahwa itu adalah buku panduan belajar huruf. Jiwon pun menyarankan setelah Jihye lulus kuliah, ia seharusnya bekerja menjadi guru sekolah dasar saja. Yang lebih menarik lagi, Jiwon bertanya apakah Jihye bisa membuat buku panduan secepat ini. Jihye dengan senangnya mengatakan bahwa itu benar. Tetapi yang lebih penting, apakah Jiwon penasaran dengan isi dari buku itu? Jihye mulai menjelaskan bahwa dirinya adalah anggota dari grup relawan, dan buku itu dibuat oleh dirinya serta anggota klub lainnya. Sekarang Jiwon paham, buku ini dibuat untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses edukasi. Dengan bangganya, Jihye menjelaskan bahwa itu bukan buku sembarangan yang bisa dibeli dimanapun sesuka hati. Jiwon senang, berarti akan lebih bagus jika Yeondu menjadi orang pertama yang belajar menggunakan buku ini. Sambil memegang buku itu dan mendekati Yeondu, Jihye tersenyum menanyakan pendapat Yeondu setelah mendengar bahwa Yeondu akan menjadi yang pertama mempelajari buku itu. Apakah Yeondu tertarik? Yeondu hanya menjawab singkat, iya. Jihye menambahkan bahwa mulai sekarang, Yeondu akan belajar bersama dirinya setidaknya sekali dalam 2 minggu. Jiwon terdiam, ia berpikir apakah ia salah dengar, sehingga ia meminta konfirmasi kepada Jihye tentang apa yang barusan ia katakan. Jihye bingung dan mengatakan bahwa ia dan Yeondu akan belajar mengenal huruf. Namun, Jiwon memberitahu bahwa bukan perkataan itu yang dimaksud, tetapi yang satu lagi. Dengan tawanya, Jihye menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan semua buku ini dalam sehari, sebagus apapun buku itu. Tetapi, Jiwon menyarankan agar dirinya saja yang mengajari Yeondu, karena ia takut menghabiskan banyak waktu Jihye. Ia merasa tidak enak. Jihye menegaskan bahwa yang menulis buku ini adalah dirinya dan tidak ada orang lain yang lebih memahami buku ini daripada dirinya sendiri. Jihye juga menyarankan agar dirinya yang mengajari Jiwon tentang buku itu, sehingga Jiwon bisa mengajari Yeondu nantinya. Ia juga menambahkan bahwa belajar itu tentang mengulangi pelajaran yang sudah diberikan. Jiwon terdiam, ia tahu maksud Jihye baik, tetapi tetap saja. Namun, pikirannya terhenti ketika Jihye mengatakan bahwa buku yang ia bawa adalah buku panduan level 1. Mendengar itu, Jiwon hanya bisa tertawa dan mengatakan, ternyata itu buku panduan awal ya. Sementara Yeondu menatap papanya dengan bingung. Jiwon hanya bisa berkata dalam hati, untuk Yeondu, tetap kuat, karena kita punya hari yang panjang. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.